Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi li'aza wa ma kunna inna tadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang arif, hakim dan bijaksana. Yang saya hormati kaum muslimin, kaum muslimat, calon penghuni surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lahir dan batin, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual pada pagi hari ini. Salawat beserta salam tak pernah bosan-bosannya kita bersalawat kepada baginda yang termulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bagaikan lentera dalam kegelapan, penyejuk dalam kehausan. Bahkan dengan hadirnya beliau, habis gelap terbitlah terang. Dengan bersama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin, Indonesia adalah negara yang kaya akan hasil pertanian, lahan, pertambangan, hasil hutan yang sangat luas. Bahkan tongkat dan kayu pun dijadikan tanaman. Begitu luas Indonesia akan sumber daya alam. Namun di sisi lain fakta negeri ini tak sedikit banyaknya orang-orang yang berada pada garis kemiskinan. Anak-anak yang putus sekolah, wanita yang rela menjadi TKW di luar negeri sana untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tukang becak yang mati di pangkalan karena hidup kelaparan, meraknya korban PHK karena terdampak virus corona, dan tak tega rasanya hati ini mendengar untayan tangisan kaum duafa. Dr. Ismail, Direktur Pengkajian Islam Internasional, mengatakan bahwa kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan adalah 3 permasalahan yang sangat besar saat ini. Dalam polemik tersebut, Islam telah memberikan solusi atau tawaran tentang perihal ini agar harta tidak bergulir terhadap orang yang kaya raya saja. Maka dari itu, judul pidato saya pagi hari ini yaitunya tentang cinta gerakan berzakat, solusi pemerataan ekonomi masyarakat. Hadirin rahimakumullah, Islam mengalami masa kejayaan pada masa Rasulullah karena syahadat telah diucapkan, salat telah didirikan, infak dan sedekah telah ditunaikan. Berbeda pada saat zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pada saat itu Islam mengalami kegoyahan karena tampak sekumpulan orang munafik melakukan negosiasi atau tawar-menawar tentang zakat. Wahai Abu Bakar, sudahkah engkau memberikan keringanan kepada kami tentang perihal zakat? Rasulullah kan telah wafat. Dulu ketika aku awal masuk Islam, ketika Rasulullah masih ada, beliaulah yang menunaikan. Dan hari ini aku meminta keringanan kepadamu, niscaya engkau akan mendapatkan 1000 dirham, kata orang munafik. Maksud hati ingin menyuap Abu Bakar, ingin membeli keimanan seorang Abu Bakar, membeli keadilan seorang Abu Bakar dengan 1000-2000 dirham, dengan puluhan ekor unta agar mereka terbebas dari pembayaran zakat. Padahal zakat adalah kewajiban bagi dia. Tetapi hadirin, apa jawaban dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Sesuai dari firman Allah, Quran Surah Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lisailil wal mahrum. Shadaqallahul azim. Di dalam surah ini Abu Bakar menegur mereka, wahai orang-orang yang munafik, sesungguhnya di dalam harta yang engkau dapatkan dan bergelimangan harta yang engkau miliki yang berasal dari Tuhanmu, di sana ada hak orang yang minta-minta dan hak orang miskin yang telah dilupakan. Hadirin rahimakumullah,
Pembagian zakat adalah untuk membentuk rasa kepedulian kita terhadap orang yang kurang mampu dan solusi pemerataan bagi orang yang berada pada garis kemiskinan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khus min amwalihim sadaqatum li rabbihim tuzakihim bil ahya. Sadaqallahul azim. Kalimat Huds merupakan bentuk fi'il amr dari kata akhuza yang berarti ambillah. Jadi zakat itu diambil, bukan ditumpuk. Kalimat Huds juga mengisyaratkan sagat amar bahwa telah terbentuknya suatu lembaga zakat, infak, wakaf, sedekah yang profesional dan konvensional. Maka itu hukum dasar terbentuknya Baznas. Baznas turun ke sektor masyarakat menjadi jembatan bagi orang yang berada pada garis kemiskinan. Tujuan yang dikumpulkan oleh para muzakir kemudian disalurkan oleh para mustahik dengan tujuan zakat agar manusia terhindar dari penyakit rakus dan serakah. Karena jika manusia tertimpa penyakit ini, maka bangsawan akan berjiwa perut, penguasa akan bermental salabah, dan pengusaha akan berotak korun dan fir'aun. Sedangkan tujuan zakat yang kedua adalah untuk membersihkan harta kita dari hak orang miskin, orang pinggiran, orang yang berada pada garis kemiskinan. Hadirin calon penghuni syurga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud zakat adalah untuk membuat hati kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi senang, walaupun banyak uang. Jangan sebaliknya, konglomerat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, tapi acuh tak acuh terhadap orang melarat. Dia karena enggan membayar zakat di hari kiamat akan mendapatkan laknat. Dewan juri yang arif, hakim dan bijaksana, orang yang enggan mengeluarkan hartanya, konglomerat yang acuh tak acuh terhadap orang melarat, bukan saja dikatakan orang zahat, tetapi juga dikatakan orang yang tidak memiliki iman. Sebagaimana Rasulullah telah mengancam, laisa mu'mini wajrahu ja'un ilan jambih. Tidaklah dikatakan seseorang itu mukmin, ia kenyang dengan kesendiriannya, tetapi tetangganya hidup dalam keadaan kelaparan. Na'udzubillah. Hadirin, calon penghuni syurga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita agar angka kemiskinan tidak bertambah dan solusi pemerataan ekonomi masyarakat bisa diatasi. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah membayar zakat dan mensejahterakan gerakan cinta zakat. Sedangkan yang kedua adalah adanya lembaga zakat yang profesional seperti Baznas ini. Dan yang ketiga adalah membudayakan gerakan cinta zakat untuk solusi pemerataan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu hadirin, kita harus menyambut baik usaha pemerintah yang telah membentuk Badan Amal Zakat ini atau Baznas. Kita harus acungkan jempol tentang usaha pemerintah yang sesuai dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat. Semoga dengan adanya lembaga ini bisa menyadarkan kita tentang kewajiban membayar zakat dan agar angka kemiskinan yang ada di Indonesia ini dapat diatasi pada umumnya yang ada pada daerah Kuantan Singi ini. Baiklah, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf, karena kesalahan diakibatkan karena kekurangan saya sendiri, dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.